Oke ya, kita lanjut untuk tutorial berikutnya ya. Kita sebelumnya sudah membuat benda tiga dimensi ini seperti ini. Nah, ini dia. Nah, oke kita buat ah, kita hapus dulu ini garis ini karena sebelumnya ini tidak ada ya. Misalkan begini. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat gambar, nanti kita buat toolpad ya, toolpad ya. Berdasarkan gambar nanti, oh ya, kita pilih ini dulu ya. Untuk pembuatan benda seperti ini berarti mesin yang kita gunakan itu mesin CNC milling. Maka kita pilih mesin type mill atau milling, kemudian sorot, oke, ke kanan kita cari yang mill 3 axis VMC yang ini titik mmd, kemudian kita klik, maka di sini akan muncul. Nah, setelah sudah muncul berarti kita lakukan pengaturan dimensi awal benda yang akan kita buat ya. Oke, kita cek ya, kita pilih kalau sudah muncul stock setup ya atau stock setup. Nah, supaya otomatis ini ukuran-ukurannya kita pilih bounding box. Ini sebelumnya masih kosong ya. Kita klik bounding box kemudian oke. Maka dengan sendirinya akan muncul. Oke ya. Nah, untuk proses pertama nanti pembuatan toolpad itu facing untuk diameter bukan diameter, ukuran untuk Z itu dilebihkan 2 mili. Maka ini ditambahi 2 mili jadi 22. Nah, kemudian ini juga ketik 2 mili. Ya, kemudian kita lakukan oke. Nah, inilah garis dimensi awal benda. Ya, seperti ini. Jadi yang garis putus-putus merah itu ukuran benda kerja awal ya, dimensinya. Oke ya, jadi nanti kalau kita lihat dari depan, ya, oke, kita wireframe. Ini yang putus ini ke sini nih ya. Oke. Ini 22. Ke sini benar 100, kalau dari samping kanan juga 100. Cuma atasnya dilebihkan karena untuk proses facing. Karena biasanya untuk proses facing itu ukurannya itu harus dilebihkan. Karena bidang permukaan atas atau facing ini menjadi bidang dasar ya, patokan untuk proses selanjutnya. Oke ya, kita tampilkan 3 dimensi ya, isometrik. Kemudian kalau sudah melakukan setting ukuran awal benda, selanjutnya kita buat toolpath facingnya. Nah, namun sebelumnya kalau kita lihat di sini belum ada garis bantu. Untuk itu kita buat garis bantu. Yang tadi awal tampil itu ada ya, tapi saya hapus karena sengaja nanti akan saya buat. Oke, kita isometri, wireframe. Kemudian kita buat garis bantunya dengan memilih di sini ya, di icon cari export translate. Oke. Nah, kalau di sini warnanya merah atau hijau, kita pilih yang ini, kita garis bantunya dari sini yang arah luar. Klik sekali, kemudian kita perbesar yang ini ya. Sekali, yang ini sekali. Udah muter, cuman yang di sini belum. Yang samping kanan. Klik. Sehingga yang di sini kalau dilihat ini kuning, 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 kuning sudah kepilih. Nah, di sini ada bola hijau and selection, kita klik atau enter. Setelah itu karena kita mau mengcopy, pastikan ini copy. Ya, kalau lihat di gambar, ini di kopinya ini garis yang ini ya. Kalau dari atas itu garis yang ini yang di copy itu. Garis persegi panjang yang panjangnya 100, lebar 50. Kita copy ke arah atas supaya berada di titik 0Z. Jaraknya itu dari posisi ini 8 mili. Oke, kita berarti Z 8 karena ke atas berarti positif ya, kemudian oke, maka akan muncul. Nah, itu asalnya seperti ini ya, makanya saya hapus ya. Nah, jadi begini. Oke, sudah muncul garis bantu. Kemudian kita pilih toolpad face, toolpad ya, kemudian facing. Nah, ini tinggal kita checklist. Oke. Nah, untuk chaining, nah baru kita pilih yang garis yang kita buat tadi. Pastikan kuning semua muter. Oke, kalau kita mau lihat ya, nah seperti ini, kuning semua muter. Kalau sudah benar,
kita checklist, nanti akan muncul jendela 2 dimensi untuk toolpad facing. Selanjutnya kita lakukan pengaturan ya, di klik tool. Nah, di sini toolnya belum ada. Tool yang kita gunakan ini belum kita pilih, belum ada. Makanya kita pilih supaya muncul di sini. Caranya select library tool. Nah, ini kebetulan face millnya sudah ada ya. Kalau kita lihat di filter, berarti yang kepilih itu atau yang gelap itu face mill atau pahat facing ya. Namun kalau misalnya ada mungkin yang tampilannya begini, yang hitam semua 4. Kalau misalkan tampil ya ketika dibuka tadi seperti ini, macam-macam campuran. Maka solusinya supaya lebih mudah mencari jenis tool face mill, kita pilih filter. Nah, ini yang tidak dipilih kita klik sekali supaya warnanya sama dengan ini. Nah, tidak kepilih ya, tidak gelap. Berarti pastikan yang gelap itu hanya tool face mill, karena yang kita pilih face mill. Oke, maka akan muncul cuma 3. Ini diameternya yang paling kecil 50, 75, 150. Misal saya pilih yang diameter 50, kita blok, kita checklist, maka akan muncul di sini. Cuma lihat di sini nomor toolnya ini masih bawaan ya dari mesin, nomor 770 supaya lebih mudah. Dan karena ini tool yang pertama yang kita pakai, maka kita edit ini tool 1 ya, tool nomor 1, tool nomor 1 ya, tool nomor 1. Nah, ini juga kita ganti aja 1. Jika sudah, kita lakukan ke sini. Nah, di cut parameter kita pilih stylenya itu kita ganti dari one way ke zigzag. Oke, kalau sudah kita cek di depth cut, kita aktifkan, kita edit ya. Tadi lebihnya 2 mili, maka di sini muncul 2 mili. Cuma kalau ininya tertulis 2 mili, berarti nanti sekali makan selesai. Namun saya akan edit ya 1 mili saja kedalamannya, biar nanti 2 kali makan. Oke, selanjutnya pengaturan ke linking parameter. Pastikan saja kita lihat ini 2 mili atau 2 ya. Di sini posisinya 0. 0 itu maksudnya ini. Karena facing itu kan sebenarnya batasannya ini. Kalau dilihat dari depan. Nah, posisi ini posisi 0Z. Makanya di sini 0 menuju 0 dari titik karena tadi dilebihkan dari atas 2 mili ini ke sini. Sedangkan kedalamnya ini di posisi 0Z. Makanya di sini ketik 0. Pengaturan yang lain ke coolant di flood ini kita pilih on, kemudian oke. Maka seperti inilah untuk hasil toolpad facing ya, kita simulasikan. Nanti simulasi 3 dimensinya seperti ini. Kita red ya, kita kecilkan untuk gerakannya. Nah, lihat ini pelan. Ini bisa dipercepat juga. Nah, ini lebih cepat. Nah, ini 2 kali selesai. Berarti untuk proses facing sudah benar dan sudah selesai. Dan kita hilangkan ini garis toolpad ya yang kelihatan, supaya tidak rumit atau ruwet. Kita pastikan ini ke checklist hijau, kemudian kita pilih ini ya, toggle display, klik. Oke, hilang. Kalau klik sekali lagi ini ada lagi. Jadi untuk menghilangkan garis toolpad kita klik ini aja. Oke ya, kita klik, hilang. Nah, untuk proses selanjutnya ya, kita klik dulu di sini proses kontur ya. Kalau lihat di gambar konturnya ini, yang pertama kontur yang ini, pembentukan ini. Dalamnya ini 8 mili ya, ini 8 mili. Dengan lebar kalau lihat di tampilan atas ini 4 mili. Jadi muter ini. Muter. Ya, muter ya, ini kalau hasil belahnya ini juga. Oke ya, kita langsung kita buat. Kita buat tampilan atas, kemudian ini batasannya yang ini, berarti batasannya garis persegi panjang yang kedua. Atau kalau di gambar itu garis yang ini nih. Ini persegi panjang yang pertama, yang kedua yang ada di atas lingkaran yang 4. Oke. Kita pilih toolpad, kemudian kontur. Muncul chaining, kita pilih batasannya sini. Pastikan kuning semua muter. Kalau sudah checklist. Tunggu ya. Maka akan muncul pengaturan 2 dimensi toolpad kontur. Oke, kita atur di tool. Nah, toolnya belum kita pilih atau belum ada pilihan ya. Untuk memilihnya kita pilih di sini select library. Nah, kebetulan ini sudah benar ya kalau kita cek di ininya.
Karena untuk proses kontur saya akan menggunakan jenis flat end mill ya, atau end mill cutter ya, pisau jari. Ya ini pasti yang gelapnya itu cuma satu, kan ini udah benar. Kalau sudah benar langsung kita oke. Nah, diameter 10 saja ya, ini udah cukup. Karena kalau kita lihat di gambar ini lebar konturnya cuman 4, jadi lebih besar, itu lebih aman. Oke, kita checklist, kita pilih. Oke, nah ini sudah hadir di sini, sudah ada muncul. Cuma nomornya kita edit dulu. Ini tool kedua. Oke. Tool kedua juga ini sama. Nomor 2 maksudnya. Oke. Ini juga diedit semua ya, 2. Jika sudah diedit nomor dan sebagainya, kita cek pengaturan cut parameter. Oke, ini biarkan. Selanjutnya ke depth cut. Nah, kita aktifkan. Nah, ini nanti untuk kontur yang pertama dalamnya atau benda kerja yang dibuang itu 8 mili. Cuma di pengaturan machining ini kita mau sekali makan itu apakah mau 10. Kalau 10 itu sekaligus selesai 8 mili itu. Tapi kalau misalkan pengen beberapa kali, kalau mau beberapa kali juga bisa. Misal yang saya rencanakan misalkan sekali makan tebelnya atau dalamnya untuk proses maksimal step raw itu 2 mili. Nanti sisanya ya ini paling besar 1 mili. Oke, 2 mili ya. Nanti untuk menghilangkan ukuran 8 mili dalamnya ini nanti 8 kali bagi 2 itu 4 kali. 4 kali makan selesai. Kemudian delete in out, klik. Nah, ini checklistnya yang kanan atas kita hilangkan. Kemudian lanjut ke linking parameter. Nah, karena ini kontur, awalnya itu posisi topnya dari 0Z dari benda kerja ini. Nah, ini posisi ini. Kalau di zoom ya, posisi ini kan 8 itu dari posisi ini nih, atas benda. Sedangkan atas benda ini berada di koordinat 0Z. Maka ininya ya kita ganti top of stock 0. Karena dimulai dari 0Z. Tinggal kedalamannya berdasarkan gambar, dalamnya kontur yang pertama itu 8. Maka kita buat, karena arahnya ke bawah berarti min 8. Kalau ke atas itu positif ya. Nah, selanjutnya kita ke coolant di float ini on. Oke, kita oke aja. Nah, berarti ini prosesnya sudah selesai. Kita lihat ini seperti ini. Pastikan ke checklist, kita simulasikan ya, pilih verify selected operation, klik. Oke, kita simulasikan, kita coba. Oke, kita tampilkan adaptornya atau apa namanya itu, adaptor atau apa sih, arbor ya, klik. Nah, itu udah muncul ini kontur yang pertama. Oke, ini sukses ya untuk kontur yang pertama. Oke, kita hilangkan, pastikan ke checklist. Ini garis toolpadnya hilang. Oke, selanjutnya kita buat untuk proses yang kedua konturnya. Kontur kedua ini buat tingkatan yang ini, yang pertama ini. Tadi tingkatan yang kedua, ini tingkatan yang pertama. Nah, kalau dilihat ini buat ini, yang nanti bidang dasarnya di sudutnya itu untuk bidang dasar atau titik nol dari 4 lubang ini. Nah, batasannya nanti yang ini ya, garis yang ada chamfer 5 dengan radius 8, itu batasannya. Kita buat, kita pilih toolpad, kemudian kontur juga sama. Oke, kita tampilan atas, berarti batasannya yang ini ya. Nah, pastikan nyambung, muter semua. Oke. Kalau oke, kita tunggu. Nah, misal kita pilih tool. Nah, toolnya misal kita gunakan, karena ini sudutnya mungkin di sudut ini supaya bersih ya, hilang semua. Dan ini jaraknya agak panjang, barangkali yang 10 itu tidak habis, kita gunakan tool yang lain lah. Misalkan toolnya sama ya, cuma diameternya beda. Kita select library, misalkan diameternya 15, flat end mill ya, atau bisa cari. Oke. Nah, udah muncul di sini, tinggal diedit nomornya. Nah, nomornya edit. Kemudian ini tool yang ketiga ya, makanya nomor 3. Oke. Jadi edit juga ini, yang ini semua yang 4. Kalau warna kuning kolomnya ini bisa diedit. Kalau warna putih nggak bisa. Selanjutnya ke pakat parameter, udah biar sama ya, depth cut. Oke, kita samakan aja dalam pemakanannya 2 mili, berarti untuk kedalaman ini kontur yang kedua ini 4.
nanti 2 kali makan selesai. Link in out udah, biarkan, kita langsung ke linking parameter. Nah ini juga kita edit 0 ya, karena posisinya awalnya dari atas ini, sedangkan atas ini posisi 0Z, berarti ke bawah negatif ya, ini 4, negatif 4. Depth-nya kita ganti. Oke, setelah itu ke coolant on udah sama, biarkan, kita oke saja. Kemudian kita lihat ini 3 dimensi, kita lakukan simulasi. Oke, lihat. Oke, ini sudutnya udah kena semua ya, bersih karena diameternya lebih besar. Oke, kita bisa dicoba simulasinya 3 toolpad ini ya. Kita klik ini ya, select all. Ini ke checklist semua, kemudian kita simulasikan dari 3 toolpad ini. Oke, ini facing. Ini kontur yang pertama. Oke, ya ini selesai. Ini kontur yang kedua. Oke, kalau kita lihat ya, ini benda kerja seperti ini tuh ya, ada sesuai dengan gambar 3 dimensinya. Oke, selanjutnya kita hilangkan dulu ini toggle-nya. Oke, hilangkan. Selanjutnya kita buat ini ya. Oke, saya save dulu ini supaya tersimpan. Setelah buat kontur ya 2 kali, nah ini sudah selesai. Berarti selanjutnya kita buat kontur juga ada 2 kali ini dia kontur yang pertama bentuk persegi panjang dengan sudutnya di radius 3. Kemudian ini juga kontur juga nih, dalamnya 4, ini juga sama, dalamnya 4. Tapi saya buat yang ini dulu ya, pocket ya, pocket untuk bentuk persegi panjang vertikal. Nah karena ini R-nya 3, berarti nanti kita gunakan flat end mill dengan diameter 6, karena ini R kan setengah dari diameter. Oke, kita buat pocket. Kita klik di sini dulu, toolpad, pocket, buat kantong ya, atau coakan seperti kolam. Kemudian kita lihat dari tampak atas, nah batasannya ini kita klik. Oke, kita tunggu pengaturan untuk pocketnya. Nah ini 2D toolpad pocket, sama ya halnya seperti yang lain tool. Nah di sini flat end mill yang saya pakai, flat end mill. Cuma supaya radiusnya ini 3, saya pakai yang 6. Di sini belum ada, maka saya pilih yang lain saja. Di sini flat end mill diameter 6 nih, yang ini. Kalau diameter 6 berarti jari-jarinya 3. Oke, sudah kepilih, tinggal kita edit di sini tool yang keempat. Ini juga 4. Ini 4. Ini tool 4 juga, atau yang keempat lah. Setelah itu masuk ke cut parameter. Cut parameter nggak usah, ke roggingnya saja. Saya pilih yang bentuk jalan pahatnya atau toolnya parameter spiral clean corner. Oke, dipilih ke block. Setelah itu finishing, oke biarkan saja ya. Kita aktifkan, lanjut ke depth cut. Ini sekali makan dalamnya 5 mili ya. Kita perkecil saja. Kalau dalamnya 4, itu sekali makan selesai. Supaya tidak bersiko ya, saya pilih misalkan 2 lah, sedang ya. Kemudian ini linking parameter, ini biarkan. Nah untuk proses ini sama ya, awalnya itu dari posisi paling atas benda yaitu Z0, ke bawah itu min 4. Nanti depthnya itu 4, di sini min 4 berdasarkan gambar. Nah ininya juga dari 0Z. Nah, kemudian kalau sudah selesai, lanjut ke coolant saja. Air pendingin kita on. Oke. Nah, oke, kalau kita lihat 3 dimensi, nah seperti ini. Kalau kita simulasikan, kita cek. Oke, seperti ini ya. Nah, itu sudah selesai. Oke ya. Nah, seperti itu. Nah, ini berarti ini sudah sukses, sudah benar ya. Nah, selanjutnya untuk proses yang ini, buat pocket lingkaran yang besar ya. Oke, sama ini pocket. Nah, cuma beda bentuk saja. Oke, kita pilih toolpad, pocket. Nah, kemudian ini wireframe, tampak atas. Klik yang ini batasannya, lingkaran besar. Oke, kita tunggu.
Nah, untuk tool, nah bisa kita gunakan flat and mill yang sudah ada ya, karena ini diameternya berdasarkan gambar ini 22. Ini bisa menggunakan flat and mill diameter 10 bisa, diameter 15 bisa. Ini masih lebih kecil aman, ataupun yang 6 pun bisa. Tinggal kita pilih mau pakai yang mana. Nah, misal ya saya pakai yang 15 saja ya, yang agak mendekati lebih cepat. Oke, kita pilih. Jadi kalau gunakan yang sudah ada tinggal kita blok saja, nanti otomatis. Nah, tinggal ini, oh, udah biarkan aja ya, ini tidak usah diedit. Berarti untuk proses pocket yang kedua nomor toolnya sama, artinya menggunakan tool yang sama. Kemudian cut parameter, cek rogging, kita pilih ini ya, pasti sama. Finishing biarkan, depth 2 juga. Kemudian linking parameter, ini lebih cepat. Kalau kita cek di sini kedalamannya 4 mili, sama kayak tadi. Berarti ini min 4 ya dari posisi 0Z, maka di sini 0. Setelah itu kita cek di coolant, coolant sudah on, tinggal oke saja. Oke, tinggal kita cek ya 3 dimensinya seperti ini. Nah, kemudian kita cek, nah ini udah lihat, kita cek simulasinya. Nah seperti ini. Nah, udah ya. Nah, oh, ini terlalu besar, bisa diedit lah. Kita klik parameter, end millnya ini besar, tidak kelihatan. Kita kembali ke tool saja. Misalkan saya ganti yang 10 saja ya, kira-kira sedang aja. Kalau sudah klik ya, artinya nanti diganti. Oke, nah ini ada silang ya. Kalau terjadi silang ini, untuk menghilangkannya atau update-nya klik ini aja ya, regenerate all. Hilang, maka ini berubah. Akan kita cek lagi seperti ini. Nah udah, oke ya, selesai. Berarti untuk pocket yang kedua sudah selesai. Kita hilangkan, klik all, select all, kemudian toolpadnya kita klik, muncul semua, kita hilangkan semua. Nah selanjutnya untuk pembuatan ini ya, kontur, 2 kontur sudah, 2 pocket sudah, lubang ini ya dengan ini sudah. Berarti kita buat lubang yang ini yang ada 4, yang pojok, diameter 5. Berarti nanti kalau kita lihat di gambar ini dengan bor ya, bor ini kan ada lancipnya, bor berapa? Bor 5, diameter 5, sebanyak 4 lubang. Oke ya, berarti kita buat bor. Oke, kita pastikan di sini di paling akhir kita pilih toolpad, drill, bor itu drill ya. Kemudian kita lihat ini wireframe dulu, tampak atas. Oke, kita sorot ya, kita perbesar. Nah, kita pastikan kita pilih titik tengah kalau muncul kayak gini ya, titik poinnya dari lingkarannya. Pastikan terlihat persegi, artinya ini pas. Klik sekali aja. Ini nanti akan muncul tanda plus pas di tengahnya. Kalau tidak pas nanti apa namanya itu, lubangnya tidak sama, tidak pas. Nanti supaya pas ya harus pas titik, klik ya, urut ya, dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Oke, pastikan lagi, klik kalau sudah. Oke, nah, sudah, nanti akan tampil seperti ini. Ini toolpad drill. Kemudian kita tool. Nah karena toolnya ini drill, dan di sini belum ada, kita pilih select library. Nah ini kan flat and mill, bukan drill. Kita filter. Nah ini kita ganti, kita blok sekali supaya tidak gelap, tidak terpilih. Kita sorot, kita cari ini, cari yang drill ya, cari. Oke, cari. Ini bukan, ini juga bukan bor, rimmer. Nah ini drill, kita pilih yang ini. Udah, kalau sudah, oke. Nah nanti ini macam-macam drill, cuma diameternya macam-macam, berbeda-beda. Kalau kita lihat di gambar ini drillnya diameter 5 ya, berarti kita cari yang diameter 5. Kita pilih di bawah ini, cari angka 5, 5.0. Ini, nah yang ini, oke, nomor 60 ya. Kalau sudah diblok, dipilih oke. Nanti akan muncul di sini. Nah ini tool yang keberapa? Kelima, kita edit 5, semuanya 5. Nah ini kalau memang warna putih tidak bisa diedit, biarkan saja, yang kuning saja. Kalau sudah, ke cut parameter. Oke ya, ini
misal saya gunakan yang jenis counterboard saja ya, biarkan. Baru ke ini back drill. Oke, top of stocknya kalau kita lihat di gambar posisi awal dari bore untuk diameter ini ya. Oh, berarti dari posisi min 4 ya, Z ke bawah nih, yang ini nih, permukaan ini. Permukaan yang setelah kontur kedua. Oke, berarti awalnya sebagai 0 dari bore itu min 4 di posisi min 4 Z, sedangkan kedalamannya sorry, ini 10 ya. Namun kalau absolut itu dari Z0 itu 14. Kita cek aja di sini, kita pakai incremental. Kalau incremental berarti min 10. Tapi kalau absolut kita pilih absolut sesuai gambar nanti 14. Ya oke, saya pilih incremental saja. Min 10. Ya 10 mili itu kalau lihat di gambar ya, ini nih dari sini nih. Dari sini ke sini. Ini kan berarti ukurannya kalau dari sini ke sini 14 kurang 4, 10. Oke, kalau sudah kita ke sini saja ke coolant. Ini float kita on. Selesai. Oke, kita lihat isometri. Oke, kita simulasikan. Kita simulasikan ya. Nah, ini seperti ini. Oke, udah sukses ya, udah benar. Nah, oke, selanjutnya kita buat bor ya, bor yang ini. Yang 6. Cuma kalau kita lihat di gambar ini rata. Kalau tadi lancip berarti menggunakan mata bor ya, atau drill. Karena di sini ada lancipnya, ini setengahnya. Kalau ini rata berarti menggunakan end mill. Dasar bornya itu rata berarti end mill. End mill diameter 5. Kalau tadi bor 5, ini end mill. Oke, kita lanjut. Pilih ke toolpad sama ya, drill. Cuman oke. Untuk ininya kita lihat tampak atas, berarti kita pilih misalkan dari sini. Dari atas boleh. Pastikan titik tengah, klik sekali. Dari kanan ke kiri ya, kiri ke kanan. Klik, oke. Pastikan tengah, klik. Jangan sampai meleset atau tidak pas. Makanya supaya pas, pastikan muncul persegi. Saat menekan jangan sampai bergeser. Klik, nanti pas itu. Jadi yang sudah diklik, titik tengahnya akan muncul tanda plus. Ini belum ya, ini belum. Oke, saya klik oke, sudah. Kalau sudah, oke lah, saya tampilkan isometri saja. Nah seperti ini. Kemudian kita oke. Kita tunggu. Nah kita pilih. Nah karena ini pakai flat end mill bukan drill, kita pilih di select library di toolnya ya. Kita pilih di sini filter. Ini nonaktifkan. Kita pilih flat end mill. Oke, muncul diameter 5. Kita pilih 5.0. Oke, maka akan muncul nomor 6 ini. Kita edit ya, nomor 6. Kita edit juga nomor 6. Ini juga sama nomor 6. Yang ini putih, ini terkunci, tidak bisa diedit. Biarkan saja. Kita pilih, misal kita pakai counterbore aja ya. Biasa, tidak pakai tag drill. Oke, kita langsung bore saja. Kemudian linking parameter, oke ya, di top of stock. Jadi bor itu patokannya berarti kalau kita lihat di gambar, bornya kan ini ya, bor yang ini. Berarti dari posisi atas benda kerja, sedangkan atas benda kerja ini posisinya 0. Ya, maka di sini sebagai nil Z berarti 0 ya. Nah, tinggal kedalamannya. Kedalamannya lihat ini 6. Berarti ini min 6, kita edit ya, biarkan minnya ketik di blok yang 10.0 nya, jadi min 6 sama. Kemudian kita di coolant udah on ya, fluidnya oke, kita oke saja. Jadi udah selesai nih. Kita cek ya secara keseluruhan ya, secara keseluruhan kita checklist semuanya. Ini toolpad yang sudah dibuat, checklist atau select all ya, select all operation, maka ke checklist semua dari nomor 1. Oke, ini bisa di minimize ya. Ini kalau saya klik tandanya ini semua begini. Jadi nanti ada berapa toolpad? Ada 7 toolpad ya. 7 toolpad. Ada facing, contour 2 kali, pocket 2 kali, drill 2 kali. Karena kita sesuaikan gambar. Ini kan berarti contour 1 2, toolnya atau alat potongnya beda-beda. Maka ada 6 ya. Sudah. Oke, kalau sudah ke checklist semua, milih select all,
kita simulasikan secara keseluruhan. Oke, kita perhatikan di sini yang pertama nanti ini facing ya. Oke, facing. Selesai facing. Nah, ini kontur yang pertama. Oke, ini 2 kali makan, ketiga kalinya 4 kali. Ya, ini keempat kali ya. Selesai. Ini selesai nih. Ini sekarang kontur yang kedua bagian atas. Kalau dilihat dari ini begini tuh. Nah, kalau tadi yang ini yang ini. Udah selesai. Nah, ini lagi apa nih? Oh, ini pocket ya, buat bagian ini dalam pocket. Oke, sudah selesai. Nah, ini pocket lingkaran. Selesai. Nah, drill yang 4 sudut ya di bagian yang kedua selesai. Nah, ini yang 6 drill. Tapi ini menggunakan end mill. Kalau yang 4 itu drill menggunakan bor. Berarti ini udah selesai. Berarti kalau kita lihat ini sudah berhasil. Tuh ya, sesuai gambar. Oke, saya ulang untuk proses ininya. Kita back atau restart. Kita pilih klik di sini option ya. Nah, kita pilih change tool biar lihat kita ulangi lagi simulasi. Ada perbedaan apa dari simulasi yang kedua dan pertama. Oke, nah lihat ini warnanya ya. Jadi setiap pemakaian tool yang berbeda nanti hasil proses machiningnya itu warnanya beda. Ini disimulasi ya, hanya untuk membedakan dari setiap proses. Nah, ini lihat udah, ini yang atas ya. Nah, ini juga lihat, ini beda warnanya. Kalau tadi pinknya itu agak muda, ini agak gelap ya, atau pink tua. Oke, ini pocket ya, pocket untuk bentuk yang ini. Nah, ini kan apa nama sudutnya R-nya udah 3 karena nah ini bor pakai drill. Nah, ini bor pakai end mill ya, sama. Oke, nah ini seperti ini. Jadi kalau kita klik di tengah sini, kita geser. Nah, ini udah selesai. Berarti kita sukses, udah sesuai dengan gambar yang diinginkan ya, yang diinginkan gambar ini seperti ini. Cuma ini kan bentuknya tampilannya bukan 3 dimensi. Ini pandangan ortogonal atau proyeksi ortogonal, proyeksi 2 dimensi. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk proses pembuatan toolpad-nya ya. Berarti toolpadnya itu ada 6. Oke ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Nanti akan kita lanjutkan dengan latihan-latihan berikutnya ya. Ini job milling yang pertama. Oke, semoga dapat membantu dan bermanfaat.